Saudaraku, pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok ulama besar Minangkabau yang dikenal karena keilmuan, keteguhan dakwah, dan pengabdiannya dalam mendidik umat, yaitu Syekh Mukhtar Angkulakuang. Beliau merupakan salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pendidikan Islam dan perjuangan dakwah di ranah Minang. Mukhtar bin Engku Zaini, gelar Angkulakuang. Tempat lahir, Koto Panjang Lampasi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Ayah, Engku Zaini, pemuka adat dan agama yang dihormati, ahli hukum waris dan adat Minangkabau. Ibu, Darin, keturunan keluarga ulama dari nagari tetangga. Kakek, Angku Lakuang Tuwo, ulama ahli fikih. Dari situlah gelar Lakuang diturunkan ke beliau. Keturunan, punya 7 anak, semuanya dididik jadi orang alim. Di antaranya, Haji Abdul Basit, dosen IAIN Imam Bonjol. Haji Abdul Hakim, pimpinan MTI Koto Panjang. Hajah Zainab, pendidik di Madrasah Putri. Garis keturunan agama bersambung ke Syekh Abdullah Halaban dan Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, sama jalurnya dengan Buya Hamka dan Inyat Jaho. Perjalanan hidup pendidikan. Masa kecil. Sejak kecil cerdas luar biasa, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran, pandai menulis Arab Melayu, dan paham dasar agama dari ayahnya. Orang kampung bilang, anak nih lain macam, lahir-lahir sudah bawa ilmu. Belajar ke ulama besar. 1. 1925, belajar ke Haji Abdul Latif di Payakumbuh dalami tajwid, tauhid, dan akhlak. 2. 1927, pindah ke Haji Talud di Batu Payuang jadi murid kesayangan, pandai hadis dan usul fikih. 3. 1930-1934, berguru ke Syekh Abdul Wahid Syalihi di MTI Tabek Gadang. Di sini belajar ilmu tinggi, mantik, filsafat, tafsir, dan hukum Islam. Tahun 1934 dapat ijazah sempurna dan diangkat jadi guru di sana. 4. 1937, pergi ke Mekah, menetap 3 tahun. Belajar pada ulama besar. Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dapat ijazah mengajar dan ijazah tarekat, juga jadi pengajar pembantu di Masjidil Haram. Pulang berjuang. Pulang tahun 1940, langsung buka pengajian di kampung halaman, lalu bangun madrasah sendiri. Organisasi yang dibangun. 1. Perti. Gabung sejak muda, jadi orang kepercayaan pendiri utama. Tahun 1948 jadi ketua Perti wilayah Payakumbuh, lalu ketua wilayah Sumatera Barat. Tugasnya menyatukan madrasah, mengurus guru, dan menyebarkan ajaran Islam yang murni. 2. Institusi negara ilmiah. 1915 ini, jadi ketua Mahkamah Syariah Payakumbuh yang pertama menangani masalah agama dan keluarga sesuai hukum Islam. 1962-1978, dosen tetap di IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab Payakumbuh mengajar fikih, usul fikih, dan perbandingan mazhab. Anggota pendiri MUI Sumatera Barat, selalu jadi penasihat utama. Tarekat yang diikuti. Beliau pemegang jalur Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan juga ahli Tarekat Syatariyah. Dapat ijazah dari guru besar di Mekah dan dari Syekh Jamil Jaho. Ajarkan, tarekat itu bukan terbang atau hilang ingatan, tapi cara membersihkan hati supaya makin dekat sama Allah. Sangat tegas, siapa tinggalkan syariat demi tarekat, dia sesat. Siapa tinggalkan tarekat hanya ikut syariat, dia kurang sempurna. Ribuan orang jadi murid tarekat beliau, tersebar sampai Riau, Jambi, dan Aceh. Jasa terhadap dunia pendidikan. 1. Bangun MTI Koto Panjang. Dari surau kecil jadi madrasah besar, lengkap dari tingkat dasar sampai tinggi. Pelajaran, bahasa Arab, ilmu agama lengkap, ditambah ilmu umum supaya murid pandai dua-duanya. Melahirkan lebih dari 3.000 orang alim, di antaranya Buya Datuaksati, Syekh Harun Nasution. Banyak hakim agama, dosen, dan pendidik di seluruh Indonesia. 2. Perbaiki sistem mengajar. Bawa cara baru, tidak cuma hafal, tapi paham, tulis, dan berdebat. Tulis buku pelajaran sendiri yang mudah dimengerti, dipakai di ratusan madrasah se-Sumatera. Buka kelas khusus wanita tahun 1948, hal yang jarang dilakukan orang dulu,
supaya anak perempuan juga pandai. Terry. Satukan madrasah. Jadikan MTI Koto Panjang pusat pembinaan, semua madrasah kecil di sekitar jadi cabang, ada standar pelajaran dan guru yang sama. Pengembangan agama Islam. Jaga ajaran murni, selalu pegang mazhab Syafi'i dan akidah Asy'ari, bersihkan dari hurafat dan hal yang tidak ada dasarnya. Agama syadat. Ajarkan, adat nan elok jo syarak, syarak nan elok jo kitabullah, adat yang baik tetap dijaga, yang salah diperbaiki. Tulis karya, lebih dari 20 kitab risalah, yang terkenal. Fikih ibadah muamalah. Panduan tarekat yang benar. Adab belajar mengajar. Tafsir surat-surat pendek. Dakwah, ceramah kemana-mana, suaranya jelas, bahasanya gampang, banyak orang jadi insaf dan masuk jalan yang benar. Karomah yang dimiliki. Banyak yang diceritakan murid dan masyarakat, yang paling terkenal. 1. Tahu yang tersembunyi. Kalau ada orang datang mau curhat atau minta nasihat, beliau sudah tahu apa yang ada di hati sebelum dibuka mulut. 2. Obat dari doa, air atau minyak yang beliau tiupkan, banyak yang sembuh dari sakit keras, ada yang lumpuh bisa jalan lagi, ada yang sakit parah sembuh total. Terry. Air keluar dari tanah, waktu bangun madrasah, air habis, beliau tancapkan tongkat ke tanah, langsung keluar air jernih, sampai sekarang masih ada. 4. Tidur sedikit tapi kuat, cuma tidur 1 jam sehari, tapi dari pagi sampai malam mengajar, memimpin sidang, berdakwah, tidak pernah lelah. Vive. Selamat dari bahaya, waktu perang kemerdekaan dan masa kerusuhan, beliau selalu selamat padahal tempat lain rusak parah, orang bilang Allah lindungi orang alim. Beliau selalu ingatkan, semua ini kuasa Allah, bukan aku. Jangan puji aku, puji Allah yang beri nikmat. Akhir hayat. Umur tua makin rajin ibadah, sering puasa sunat, zikir terus-menerus. Sakit cuma 4 hari, tetap mengajar sampai hari ketiga sebelum wafat. Wafat, 19 Juni 1978. Jam, sekitar pukul 10 pagi, sambil membaca kalimat syahadat. Tempat, rumah beliau di Koto Panjang. Dimakamkan, di halaman MTI Koto Panjang yang beliau bangun, makamnya selalu ramai orang ziarah minta doa dan berkah.